Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nizam Zaka Arizal SMKN selaku dosen pengampu mata kuliah peradilan niaga, izinkan kami untuk mempraktekkan sidang semu permohonan pilot dengan nomor perkara 38 garis miring PDT.sus pilot garis miring 2024 garis miring PN Niaga JKTPST. Tata tertib persidangan peradilan niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 1. Dilarang membuat kegaduhan baik di dalam maupun di luar sidang. 2. Duduk rapi dan sopan selama persidangan. 3. Dilarang makan minum di ruang sidang. 4. Dilarang merokok di ruang sidang maupun di dalam gedung pengadilan. 5. Wajib mematikan telepon genggam selama berada di ruang sidang. 6. Dilarang membawa anak-anak di bawah umur 12 tahun kecuali majelis hakim menghendaki anak tersebut menghadiri persidangan. 7. Membuang sampah pada tempatnya. 8. Dilarang menempelkan pengumuman atau brosur dalam bentuk apapun di dalam gedung pengadilan tanpa adanya izin tertulis dari ketua pengadilan. Pada hari ini, Rabu 16 Oktober 2024, sidang niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pada tingkat pertama dengan nomor perkara 8 PDT.sus Pilot garing 2024 garing PN Niaga Jakarta Pusat antara PT Konsultasi Karya Sejahtera yang diwakili oleh Gisela Paulonia Ambarwati SH sebagai pemohon melawan PT Tingkat Belanja Indonesia yang diwakili oleh Anggun Nawangsari sebagai termohon. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang perkara nomor 38 garis miring PDT.sus pilot garis miring 2024 garis miring PN Niaga Jakarta Pusat tentang permohonan kepailitan antara PT Konsultasi Karya Sejahtera yang diwakili oleh Gisela Paulonia Ambarwati SH sebagai pemohon melawan PT Sinar Belanja Indonesia yang diwakili oleh Anggun Nawangsari SH sebagai termohon. Dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, apakah para pihak sudah siap? Siap Yang mulia. Agenda persidangan hari ini adalah penyerahan alat bukti. Pihak pemohon apakah sudah siap untuk menyerahkan alat buktinya? Sudah siap yang mulia. Pihak termohon apakah sudah siap alat? Kami tidak mengajukan alat bukti yang mulia. Silakan pemohon maju untuk menyerahkan alat buktinya. Apakah alat buktinya ya surat ini saja? Iya yang mulia. Alat bukti ini kami terima sebagai bahan pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara. Daftar alat bukti ini dibacakan atau dianggap sudah dibacakan? Akan saya bacakan yang mulia. Silakan dibacakan. Pembuktian kreditor lain. 1. Telah mengajukan bukti surat yang telah bermaterai cukup sebagai berikut. 1. Bukti KL 1 fotokopi sesuai dengan asli surat. 2. Bukti KL 2 fotokopi sesuai dengan asli bukti transfer dari PT Aku Grosir Indonesia kepada PT Tingkat Belanja Indonesia. 3. Bukti KL 3 fotokopi sesuai dengan asli somasi 1. 4. Bukti KL 4 fotokopi sesuai dengan asli somasi 2. 5. Bukti KL 5 fotokopi sesuai dengan asli somasi 3. Pembuktian kreditor lain. 2. Telah mengajukan bukti surat yang telah bermaterai cukup sebagai berikut. 1. Bukti KL 1 fotokopi
fotokopi sesuai dengan asli perjanjian pinjaman modal tanggal 23 Desember 2022 antara PT Pintar Belanja Indonesia dari Konsultan Usaha Nusantara. 2. Bukti KL2 fotokopi sesuai dengan asli bukti transfer dari PT Konsultan Usaha Nusantara kepada PT Pintar Belanja Indonesia. 3. Bukti KL3 fotokopi sesuai dengan asli somasi 1. 4. Bukti KL4 fotokopi sesuai dengan asli somasi 2. 5. Bukti KL5 fotokopi sesuai dengan asli somasi 3. Bahwa atas kesempatan yang telah diberikan, pemohon pilot mengajukan bukti surat berupa 1. Bukti T1 fotokopi surat perjanjian pinjaman antara PT Konsultan Karya Sejahtera dengan PT Pintar Belanja Indonesia. 2. Bukti T2 fotokopi tanda terima uang dari dan bukti transfer dan PT Konsultan Karya Sejahtera ke rekening milik PT Pintar Belanja Indonesia. Sudah cukup yang mulia. Apakah pemohon sudah siap dengan kesimpulannya? Sudah yang mulia. Silakan dibacakan. Kesimpulan pemohon, kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ditempat dengan hormat PT Konsultan Karya Sejahtera beralamat di Syahid Sudirman Center lantai 50 unit C Jalan Jenderal Sudirman 86 Karet Tengsin Tanah Abang Jakarta Pusat. Dalam hal ini diwakili oleh Gisela Paulonia Ambarwati SHMH, warga negara Indonesia, dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan PT Konsultan Karya Sejahtera. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 September 2024 memberikan kuasa kepada nama Yukromo Sunarno SH, warga negara Indonesia, alamat Kantor Law Office LPP, Jalan Aralia Blok H6, 4, Kemang Pratama 3, Sepanjang Jaya, Rawalumbu, Kota Bekasi. Pekerjaan advokat. Selanjutnya disebut sebagai pemohon pilot. Dengan ini pemohon pilot mengajukan gugatan terhadap PT Pintar Belanja Indonesia berkedudukan di kantor Coworking dan Office City World Sudirman level 2 Jalan Kiai Haji Mas Mansur nomor 2121 Karatengsin Tanah Abang Jakarta Pusat. Dalam hal ini diwakili oleh Anggun Nawasari SH untuk selanjutnya disebut sebagai termohon pilot. Pemohon pilot melalui kuasa hukumnya dengan ini menyampaikan konklusi dalam perkara sebagai berikut. Tentang eksepsi 1. Bahwa pemohon pilot merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang bergerak di bidang jasa. Sedangkan termohon pilot merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang bergerak di bidang perdagangan. 2. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2022 pemohon pilot dan termohon pilot mengadakan perjanjian pinjaman dana untuk digunakan sebagai modal kerja oleh termohon pilot dengan nilai pinjaman sebesar 1 miliar 500 juta rupiah. Perjanjian pinjaman 3. Bahwa sebagai kewajiban dari pemohon pilot terhadap perjanjian pinjaman tersebut, maka pada tanggal 27 Oktober 2022 pemohon pilot telah mencairkan pinjaman tersebut sebesar 1 miliar 500 juta rupiah dengan cara transfer ke rekening pemohon pilot sebagaimana disepakati dalam perjanjian pinjaman. 4. Bahwa berdasarkan kesepakatan antara pemohon pilot dengan termohon pilot dalam perjanjian pinjaman, bunga pinjaman adalah sebesar 15% dari pokok pinjaman atau sebesar 225 juta rupiah. Sehingga total kewajiban utang yang harus dikembalikan atau dibayarkan oleh termohon pilot kepada pemohon pilot adalah sebesar 1 miliar 725 juta rupiah. 5. Bahwa selanjutnya dengan telah terlaksananya kewajiban pemohon pilot atas perjanjian pinjaman tersebut, maka pemohon pilot mempunyai piutang yang dapat ditagih dari termohon pilot. Sedangkan termohon pilot mempunyai utang yang wajib dibayarkan kembali kepada pemohon pilot. 6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka hubungan hukum antara pemohon pilot dengan termohon pilot adalah hubungan hukum utang di mana pemohon pilot merupakan kreditor dan termohon pilot yang berhak untuk menerima pembayaran utang dari termohon pilot, sedangkan termohon pilot merupakan debitor dari pemohon pilot yang wajib untuk melakukan pembayaran utang kepada pemohon pilot. 7. Bahwa termohon pilot memiliki utang kepada pemohon pilot didasarkan pada perjanjian pinjaman tertanggal 26 Oktober 2022 serta bukti transfer pencairan pinjaman tertanggal 27 Oktober 2022. 8. Bahwa dengan adanya perjanjian pinjaman antara pemohon pilot
dengan termohon pailit tertanggal 26 Oktober 2022 tersebut serta bukti transfer pencairan pinjaman tertanggal 27 Oktober 2022 membuktikan dengan jelas dan secara sederhana jika termohon pailit mempunyai kewajiban utang kepada pemohon pailit. 9. Bahwa berdasarkan klausul dalam perjanjian pinjaman disepakati jika termohon pailit mempunyai kewajiban untuk melakukan pelunasan seluruh utang termasuk bunganya kepada pemohon pailit selambat-lambatnya 12 bulan sejak tanggal pencairan pinjaman atau selambat-lambatnya tanggal 27 Oktober 2023. 10. Bahwa pada kenyataannya meskipun lewatnya tanggal 27 Oktober 2023 tersebut termohon pailit ternyata tidak melakukan pembayaran seluruh utang termasuk bunganya kepada pemohon pailit. 11. Bahwa dikarenakan termohon pailit tidak menjalankan kewajibannya berdasarkan perjanjian pinjaman, maka pemohon pailit secara berturut-turut telah mengirimkan somasi untuk mengingatkan termohon pailit agar dengan segera membayarkan utangnya sebagaimana somasi, yakni A. Somasi pada tanggal 11 Desember 2023 di mana pada somasi ini termohon pailit diberi kesempatan untuk membayarkan seluruh utang dan bunganya kepada pemohon pailit selambat-lambatnya tanggal 26 Desember 2023. Namun termohon pailit tidak menjalankan isi somasi tersebut. B. Somasi kedua pada tanggal 27 Desember 2023 di mana pada somasi kedua ini termohon pailit diberi kesempatan kembali untuk membayarkan seluruh utang dan bunganya kepada pemohon pailit selambat-lambatnya tanggal 10 Januari 2024. Namun termohon pailit tetap tidak menjalankan isi somasi tersebut. C. Somasi ketiga pada tanggal 14 Januari 2024 di mana pada somasi ketiga ini termohon pailit diberi kesempatan kembali untuk membayarkan seluruh utang dan bunganya kepada pemohon pailit selambat-lambatnya tanggal 31 Januari 2024. Namun termohon pailit tetap tidak menjalankan isi somasi tersebut. 12. Bahwa setelah dilakukan 3 kali somasi tersebut, termohon pailit tetap tidak ada upaya itikat baik sedikit pun melakukan pembayaran seluruh utang dan bunganya kepada termohon pailit, sehingga dengan demikian seluruh utang termohon pailit kepada pemohon pailit tersebut telah jatuh waktu atau jatuh tempo dan dapat ditagih. 13. Bahwa mengacu pada ketentuan dalam perjanjian setelah dilakukannya 3 kali somasi oleh pemohon pailit terhadap termohon pailit membuktikan bahwa sejak tanggal 27 Oktober 2023 utang termohon pailit kepada pemohon pailit dengan jumlah seluruhnya Rp1.725.000 tersebut telah jatuh waktu atau jatuh tempo dan dapat ditagih. 14. Bahwa berdasarkan uraian, fakta hukum dan argumentasi di atas, maka dengan demikian terbukti secara nyata dan sederhana jika termohon pailit mempunyai utang kepada pemohon pailit dan utang termohon pailit kepada pemohon pailit telah jatuh waktu atau jatuh tempo dan dapat ditagih. 2. Tentang alat bukti surat. Pertama, fotokopi sesuai asli surat perjanjian pinjaman tanggal 26 Oktober 2022 antara PT Konsultan Karya Sejahtera dan PT Pintar Belanja Indonesia, selanjutnya disebut sebagai bukti B1. 2. Fotokopi sesuai asli bukti transfer dari PT Konsultan Karya Sejahtera kepada PT Pintar Belanja Indonesia, selanjutnya disebut sebagai bukti B2. 3. Fotokopi sesuai asli somasi 1 selanjutnya disebut sebagai B3. 4. Fotokopi sesuai asli somasi 2 selanjutnya disebut sebagai bukti P4. 5. Fotokopi sesuai asli somasi 3 selanjutnya disebut sebagai bukti P5. 6. Fotokopi sesuai asli surat bukti pendaftaran kurator dan pengurus nomor AHU-427 AH.4.3/2021 atas nama Farina Febrianti Puspitasari SH selanjutnya disebut sebagai bukti P6. Bahwa berdasarkan dalil dan bukti sebagaimana tersebut di atas, maka pemohon pailit memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan amarnya sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh pemohon pailit terhadap termohon pailit untuk seluruhnya. 2. Menyatakan termohon pailit atau PT Pintar Belanja Indonesia dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya. 3. Menunjuk dan mengangkat hakim pengawas dari lingkungan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kelas 1A khusus untuk mengawasi proses kepalitan. 4. Menunjuk dan mengangkat Farina Febrianti Puspitasari SH, kurator dan pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI
dengan surat bukti pendaftaran kurator dan pengurus nomor AHU-27 AH.4-3/2021 tertanggal 28 Juni 2021 yang saat ini beralamat kantor di Jalan Bangka Raya nomor 43 RT 11 RW 11 Pelampang, Kota Jakarta Selatan sebagai kurator dalam proses kepilitan terhadap termohon pilot atau PT Pintar Belanja Indonesia. 5. Membebankan seluruh biaya perkara kepada termohon pilot. Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, pemohon pilot mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian kesimpulan ini kami sampaikan. Jakarta Pusat 23 Oktober 2024. Hormat kami, kuasa hukum permohon pilot Wikromo Sunarno SH. Apakah termohon sudah siap dengan kesimpulannya? Sudah yang mulia. Silakan dibacakan. Kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat kelas 1A khusus Jalan Bungur Besar Raya nomor 24 2628 GN Sahari Selatan Kecamatan Kemayoran Jakarta. Dalam pokok perkara 1 bahwa benar pada tanggal 26 Oktober 2022 pemohon pilot dan termohon pilot mengadakan perjanjian pinjaman dan dana untuk digunakan sebagai modal kerja termohon pilot dengan nilai pinjaman sebesar Rp1.500.000.000 ditambah dengan bunga sebesar 15% selama perjanjian, dan pinjaman tersebut telah termohon pilot terima melalui transfer rekening ke rekening milik termohon pilot. 2. Bahwa atas pinjaman dana yang diterima oleh termohon pilot dan pemohon pilot tersebut telah dipergunakan oleh termohon pilot sebagai modal untuk menjalankan usaha termohon pilot. 3. Bahwa sejak termohon pilot menerima pinjaman modal dan termohon pilot selalu berupaya agar kegiatan usaha termohon pilot tetap bisa berjalan dan berkembang. 4. Bahwa pada kenyataan banyak online marketplace yang berdiri di Indonesia mengakibatkan tingginya persaingan usaha dan hal tersebut juga sangat mempengaruhi kegiatan bisnis termohon pilot. 5. Bahwa kesulitan yang dialami oleh termohon pilot untuk bisa bersaing dengan kompetitor juga mempengaruhi keuangan termohon pilot sehingga termohon pilot mengalami kerugian yang terus-menerus. 6. Bahwa kesulitan keuangan yang dialami oleh termohon pilot berakibat pada kesulitan termohon pilot untuk membayar utang termohon pilot kepada pemohon pilot sebagaimana yang telah disepakati bersama-sama antara pemohon pilot dengan termohon pilot. 7. Bahwa benar pemohon pilot memberikan beberapa kali surat peringatan kepada termohon pilot. 8. Bahwa benar termohon pilot juga memiliki utang kepada pihak lain yaitu PT Aku Grosir Indonesia dengan nilai pinjaman sebesar Rp1 miliar ditambah dengan bunga sebesar 15% selama perjanjian, di mana utang termohon pilot kepada PT Aku Grosir Indonesia telah timbul berdasarkan perjanjian pinjaman yang dibuat dan disepakati bersamaan dengan perjanjian pinjaman antara termohon pilot dengan pemohon pilot. Menurut kesimpulan kami selaku pihak termohon pilot menyatakan bahwa 1. Dalil pemohon pilot yang menyatakan termohon pilot tidak beretikat baik meskipun telah diberi peringatan adalah tidak benar karena setelah mendapatkan peringatan dari pemohon pilot selanjutnya termohon pilot berupaya untuk melakukan komunikasi secara lisan dengan pemohon pilot untuk meminta perpanjangan waktu. Namun hingga saat ini permintaan tersebut belum mencapai titik kesepakatan. 2. Termohon pilot selalu berupaya untuk menyelesaikan utang termohon pilot kepada pemohon pilot maupun pihak lainnya. Namun upaya tersebut tidak dapat berjalan dikarenakan termohon pilot kalah bersaing dengan kompetitor sehingga mengakibatkan usaha termohon pilot harus terhenti dan juga kerugian-kerugian yang dialami oleh termohon pilot. Berdasarkan uraian-uraian yang telah kami sampaikan di atas, maka mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Perkara untuk dapat mengadili dan memberi putusan sebagai berikut. 1. Menolak permohonan pernyataan pilot yang diajukan oleh pemohon pilot untuk seluruhnya. 2. Menghukum pemohon pilot untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara AQO. Demikian kesimpulan ini kami sampaikan. Jakarta Pusat 23 Oktober 2024. Hormat kami kuasa hukum termohon Ahmad Ali Pasula SH. Agenda sidang pada hari ini sudah selesai, maka sidang tunda sampai 5 hari ke depan untuk agenda putusan. Panitera untuk 5 hari ke depan tanggal berapa dan apakah ada agenda persidangan? 7 hari ke depan, hari Rabu tanggal 21 Oktober 2024 yang mulia, dan tidak ada agenda persidangan yang lain. Baiklah, dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2024 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat
di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kepada para pihak diperintahkan untuk menghadap sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang hari ini ditutup. Hadirin